Iwantang lo ya. Pantauan itu asal katanya memanggil, ngajak. Nah, oleh sebab itu mengajak siapa yang akan kita ajak dan pesta apa yang akan dilakukan. Jadi tergantung kepada acara yang akan dilakukan. Ada yang sifatnya pantauan karena musibah, itu namanya pantauan kematian. Tapi ada juga pantauan karena berbahagia, seperti akad nikah, pesta, dan sebagainya. Salah satu pantauan yang lazim pada zaman dulu adalah di mana orang-orang yang sedang melaksanakan persiapan akad nikah dan sudah lakukan, maka biasanya besan-besan itu datang ke kampung yang tempat dia membesan itu, ditampung oleh adik sanak tetangga yang tempat dia datang. Nah, oleh sebab itu masyarakat yang didatangi itu biasanya kompak. Masing-masing, kalau bahasa kami, ahli nyembelih itu bermasa. Ahli nyembelih bermasa itu tetangga ini sudah siap dengan untuk menampung siapa. Mungkin yang pertama diajak itu adalah pengantin. Pengantin diiringkan, ada namanya ngiring pengantin. Terus berkeliling di tetangga sehingga cukup puas. Kadang-kadang sudah capek, masih ada orang yang manggil lagi, Nah, itu kalau pengantin. Tetapi kalau tetangga yang nunggui, arti nunggu itu yang datang untuk menghadiri acara itu pada hari nyembelih namanya. Nah, ini juga diundang. Ya, diundang oleh tetangga-tetangga supaya bisa ditampung makan di situ. Jadi dengan sendirinya tidak susah ahli rumah itu menyiapkan terlalu banyak, tapi para adik sanak yang datang itu dia diajak oleh tetangga sekitar untuk berputar-putar makan, berpindah-pindah tempat, berbagi-bagi. Akhirnya hampir hari itu selesai dan kadang-kadang tidak lagi diperlukan dia makan di rumah pangkal istilahnya. Ya, rumah pangkal menyiapkan untuk persiapan akan resepsi dan sebagainya. Ini prosesi daripada pantauan tadi. Ada yang sifatnya begitu. Ya. Kalau umpamanya prosesi akad nikah, maka tentu waktu mengajak sudah ditentukan. Karena limit waktu itu diberikan kepada masyarakat adik sana. Jadi umpamanya si fulan akan nikahkan bulan depan. Nah, ini keluarga sudah mulai berputar, berkeliling untuk menyampaikan panggilan atau ajakan atau pantauan tadi, memberitahu. Diharapkan keluarga yang sudah didatangi dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi kadang-kadang setengah bulan lagi, ada yang sebulan lagi, kapan proses akad nikah dilakukan, diajak. Maka ada istilah pada saat itu, ada hari nyembelih, ada hari bermasak, dan ada pula hari yang disebut resepsinya. Jadi 3 tahapan itu. Tapi ada juga yang jadi sahih. Ya. Jadi jadi sahih, tapi yang banyak itu ada hari nyembelih dan hari yang bermasak dan hari jadi. Jadi itu prosesi daripada pantauan itu. Jadi dengan adanya diberitahu itu, jadi lingkungan adik sana masyarakat sudah tahu, sudah siap-siap kapan kita hadir dan tata caranya bermacam-macam.
Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 bahwa undang-undang itu mengatur tentang pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya, pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana cara pemerintah daerah untuk mempertahankan, kemudian melestarikan budaya-budaya yang ada di suatu daerah, sehingga budaya dan adat istiadat itu tidak menjadi hilang. Ya. Salah satunya adalah pantauan. Pantauan adalah suatu adat istiadat atau tradisi yang ada di Kabupaten Lahat yang memang harus kita lestarikan. Nah, masalah pantauan ini, sebagaimana kita ketahui, ada 3 metode atau 3 cara tradisi ini dipakai di dalam tradisi pantauan. Nah, pantauan yang pertama adalah pantauan bunting. Pantauan bunting itu biasanya kita lakukan pada waktu ada acara pengantin, ya, menerima calon pengantin dan silaturahmi kepada keluarga-keluarga yang ada di pihak perempuan atau pihak laki-laki. Kemudian pantauan kematian. Pantauan kematian ini juga itu adalah salah satu tradisi, sehingga tetangga, jiran tetangga kanan kiri dan keluarga besar yang meninggal itu menyediakan makanan, menyediakan penginapan untuk para tamu bertakziah ataupun menginap di daerah. Kemudian ada lagi beberapa pantauan itu. Yang jelas bahwa pemerintah daerah mendukung pelestarian kebudayaan, khususnya pantauan ini. Karena apa? Kita harapkan bahwa dengan tetap kita lestarikan pantauan, kita sudah mendukung dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat atau anak-anak masa depan. Pemerintah daerah Kabupaten Lahat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu berkomitmen untuk tetap melestarikan dan menjaga adat istiadat yang ada di Kabupaten Lahat, terutama adat istiadat dan tradisi tentang pantauan. Kenapa harus kita lestarikan? Karena ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang mempunyai hal-hal yang patut ditiru oleh masyarakat. Kemudian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berkomitmen tetap memberikan anggaran kepada hal-hal yang berkenaan dengan budaya, baik itu pantauan, adat istiadat yang lainnya, ya. Jadi tetap kita selalu menganggarkan hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan dalam rangka melestarikan dan melindungi kebudayaan dari Kabupaten. Dan lembaga adat mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Lahat ini harus dijaga, karena menjaga adat istiadat adalah kunci keselamatan bersama, sehingga terpeliharalah sopan santun, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik antar masyarakat, antar tetangga, antar marga dan sebagainya. Jadi mari kita jaga adat istiadat Kabupaten Lahat yang cukup banyak ini.